Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Jolisar dan teman-teman semua yang berada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari chapter 7 yang berjudul Data Analytics and Presentation. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Lapar banget gak sih? Tapi mager gak sih kalau ke kantin? Iya. Tapi ini GoFood lagi banyak promo loh. Bahkan yuk. Ayo, gue punya saldo nih dari bokap. Wih, aja ya. Oke. Tapi bayarnya langsung. Oke. Jangan pakai paylater ya. Aman. Permisi ya, Tokopedia mau lewat. Gila, aku udah pakai Tokopedia udah hafal banget tahun muka gue. Tadi ini cegat di depan satpam tadi. Aduh, lagi aku sih beli-beli mulu di Tokopedia. Aduh. Tapi itu gokil sih. Kalian sadar gak sih, dari kita bangun sampai kita di XN, Goto tuh guna banget bagi kita. Menurut gua ya, Manajer Goto itu emang tepat banget sih keputusannya. Menurut gua, 2 perusahaan raksasa itu keuntungannya luber-luber. Wow. Luber dari mana? Yang ada tenaga gua yang luber tuh di jalanan bro gua. Lihat aja tuh, lagi panas begini. Mana tadi gua dapat customer kerjanya komplain aja. Lah, Jo, lo bisa ngari? Iya. Ini kebetulan banget nih kita lagi pesen GoFood. Kenapa nggak lo aja yang ambil orderannya, Jo? Soalnya ada algoritmanya, Alma, Dina. Jadi gua nggak bisa asal terima aja. By the way, ngomong-ngomong soal luber, kalian tahu gak sih, tadi kan Nogi sempat ngomong kalau misalnya pendapatan dari manajernya Goto itu luber-luber kan? Lah, emangnya gue salah? Kan itu perusahaan besar. Sebenarnya itu nggak salah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya di Goto itu setelah dia merger itu tuh pernah dia mengalami kerugian yang mencapai 90,52 triliun. Hah? 90 triliun? Iya, pada kaget kan? Sini gue jelasin. Jadi guys, merger itu bukan cuma sekedar menggabungkan 2 perusahaan, tapi di balik itu kita juga harus tahu bagaimana cara mencari beban dan juga kerugian yang memang terjadi dari 2 perusahaan tersebut. Nah, gimana cara kita untuk dapat mendiagnosis dan juga mencari tahu hal tersebut? Itu adalah dari data. Betul, dari sisi kacamata data analytics, angka rugi 90 triliun itu juga bukan akhir dari perusahaan, melainkan bisa jadi titik awal balik dari perusahaan itu. Benar sih, tapi kita juga gak bisa tuh ngandelin intuisi aja. Tapi kita juga perlu tuh analisis deskriptif untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan juga kita juga perlu tuh analisis diagnostik biar tahu apa sih penyebab pembengkakan biaya itu terjadi. Benar banget. Nah, bukan cuma itu, tapi pelepasan Tokopedia ke TikTok itu juga menjadi salah satu bagian dari analisis prediktif. Jadi, nantinya si perusahaan itu dapat mengambil keputusan dari analisis preskriptif. Nah, nantinya profitabilitasnya itu akan selalu meningkat atau enggak stabil di masa yang akan mendatang. Ya, benar banget. Setuju. Oleh karena itu, supaya kalian sebagai customer tidak hanya menggunakan aplikasi dan juga driver yang tidak hanya bisa menerima pesanan, kami dari kelompok 4 Akan membedah secara tuntas implementasi 4 tahapan data analytics Dalam sistem informasi akuntansi pada studi kasus PT Goto, Gojek Tokopedia, TBK.
Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bu User dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait penelitian dengan judul Implementasi 4 tahapan data analytics dalam sistem informasi akuntansi untuk mendiagnosis krisis finansial dan proyeksi profitabilitas studi kasus PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Pada presentasi kali ini, kami ingin membahas kondisi bisnis Goto Group dengan menggunakan berbagai alat analisis bisnis dengan pendekatan data analytics untuk memahami perkembangan serta prospek perusahaan. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. Jadi di bab 1 ini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan juga mengubah berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga layanan keuangan. Salah satu perusahaan teknologi yang paling besar di Indonesia adalah Goto Group, yaitu merupakan hasil merger dari Gojek dan juga Tokopedia. Nah, Goto ini memiliki ekosistem digital yang sangat luas, mencakup pelayanan transportasi, e-commerce, logistik, dan juga keuangan digital. Nah, meskipun menghadapi persaingan yang ketat, Goto ini terus melakukan berbagai strategi efisiensi dan juga peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis posisi kompetitif, strategi pemasaran, dan juga kondisi internal dan juga eksternal perusahaan, serta perkembangan bisnis Goto melalui pendekatan data analytics. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Jadi, setelah tadi kita membicarakan latar belakang masalah, maka terjadilah 4 rumusan masalah berikut. Rumusan masalah. Jadi, di sini kita akan membahas 4 rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana kondisi dan juga kinerja keuangan PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk berdasarkan analisis deskriptif. Terus yang kedua, ada faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi bisnis dan juga kinerja keuangan perusahaan berdasarkan analisis diagnostik. Terus yang ketiga, ada bagaimana proyeksi pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan berdasarkan analisis prediktif. Terus yang terakhir, yaitu yang keempat, itu adalah strategi apa saja yang diterapkan untuk meningkatkan profitabilitas dan juga keberlanjutan bisnis berdasarkan analisis preskriptif. Baik, setelah ada rumusan masalah, maka ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga ada 4. Yang pertama, menganalisis kondisi dan juga kinerja keuangan perusahaan PT Goto, Gojek, Tokopedia, Tbk. Terus juga yang kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Terus yang ketiga, itu ada memproyeksikan pertumbuhan dan juga profitabilitas perusahaan. Dan yang keempat, itu ada menyusun rekomendasi strategi untuk meningkatkan profitabilitas dan juga keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Jadi di penelitian ini kami mengharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama, bagi kami sendiri sebagai penulis, yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga kemampuan dalam menerapkan analisis bisnis berbasis data. Terus yang kedua, itu ada bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memahami kondisi bisnis serta menentukan strategi yang lebih tepat. Terus yang ketiga, ada bagi akademisi. Jadi penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mempelajari penerapan analisis dalam perusahaan digital. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa, yaitu penelitian ini dapat membantu memahami penerapan teori yang dipelajari di perkuliahan pada kondisi nyata di dunia nyata. Nah, di sini kita akan membahas tentang landasan teori. Nah, di landasan teori ini kita akan membahas yang pertama-tama, yaitu data analisis. Nah, yaitu di data analisis ini, yaitu apa sih data analisis ini? Data analisis adalah proses sistematis untuk menganalisis dan menyajikan data secara bermakna dengan tujuan menghasilkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, konsep ini tuh tidak bisa dilepaskan dari yang namanya analisis mindset, yaitu pola pikir yang mendorong sebuah organisasi untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, menganalisisnya, lalu mengkomunikasikannya hasilnya kepada pihak yang membutuhkan. Yang perlu kita garis bawahi adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah sekalipun tidak akan punya nilai apa-apa kalau tidak dianalisis atau tidak dikomunikasikan dengan benar. Selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis data analisis. Data analisis diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama yang membentuk sebuah hierarki. Hierarki ini disusun berdasarkan tingkat kompleksitas dan nilai yang dihasilkan bagi organisasi.
Jenis pertama yaitu descriptive analysis. Descriptive analysis itu apa sih? Jadi menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan kompleksitas yang paling rendah. Naik satu tingkat, ada diagnostic analysis, yaitu menjawab mengapa sih hal ini tuh terjadi dengan kompleksitas sedang. Kemudian ada predictive analysis, yaitu menjawab apa yang terjadi dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Yang paling puncak yaitu ada prescriptive analysis, yaitu menjawab apa yang seharusnya dilakukan dengan nilai bisnis dan kompleksitas tinggi. Keempat jenis itu tidak berdiri sendiri. Mereka itu saling melengkapi dalam mendukung keseluruhan proses pengambilan keputusan bisnis. Nah, yaitu di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada descriptive analysis. Descriptive analysis ini menjawab apa yang terjadi, yaitu fokusnya adalah menganalisis data historis untuk memahami kondisi yang sedang atau yang sudah berjalan. Nah, contoh sederhananya seperti menghitung profit margin, leverage ratio, inventory turnover, atau melihat variansi antara anggaran realisasi. Terus, untuk teknik utama yang digunakannya adalah EDA. EDA ini yaitu eksplorasi data analisis, yaitu mengeksplorasi data secara bebas tanpa perlu menguji hipotesis formal terlebih dahulu. Dalam EDA ini ada 4 dimensi yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama yaitu central detensi, yaitu mengukur nilai pusat dari data menggunakan mean atau median. Yang perlu diingat yaitu mean itu sangat rentan terhadap outlier, sedangkan median lebih stabil. Outlier sendiri adalah titik data yang nilainya itu jauh menyimpang dari data lainnya dan bisa mendistorsi hasil analisis. Yang kedua yaitu ada spread atau penyebaran, yaitu mengukur seberapa tersebarnya data dari nilai pusat. Dua ukuran utamanya adalah range, yaitu selisih nilai tertinggi dan terendah, serta standar depresiasi. Yang ketiga yaitu ada distribusi. Nah, distribusi ini menggambarkan seberapa sering suatu nilai itu muncul dalam data. Salah satu bentuk distribusi yang paling umum adalah distribusi normal yang berbentuk kurva lonceng. Memahami distribusi data itu penting untuk menentukan uji statis yang tepat. Yang keempat yaitu ada korelasi, yaitu mengukur keratan hubungan antara dua variabel menggunakan korelasi koefisien yang nilainya itu berkisaran antara minus 1 hingga positif 1. Namun perlu diingat, korelasi itu tidak sama dengan kausalitas. Nah, dua variabel yang berkorelasi kuat bukan berarti satu penyebab yang lain. Nah, yang keempat yaitu ada diagnostic analysis. Nah, diagnostic analysis ini yaitu mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu melangkah lebih dalam satu ungkapan hubungan sebab akibat di balik suatu kejadian. Diagnostic analysis itu mencakup dua pendekatan, yaitu analisis formal dan analisis informal. Yang pertama yaitu analisis informal. Kita itu membangun dari temuan deskriptif menggunakan logika dan pengujian dasar. Misalnya nih, kalau misalkan gross margin perusahaan kita tiba-tiba turun, seorang analis itu akan menyelidiki bauran produknya. Apakah produknya itu bermargin rendah, lebih banyak terjual, kenapa bisa begitu, dan seterusnya. Salah satu teknik yang populer di sini adalah prinsip 5 why, yaitu mengajukan pertanyaan mengapa sebanyak 5 kali secara berurutan untuk menemukan akar masalah yang sesungguhnya, bukan hanya gejalanya. Sementara untuk analisis formal yaitu kita tuh mengajukan uji hipotesis, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu rumuskan hipotesis 0, yaitu asumsi tidak ada hubungan, dan hipotesis alternatif yang menyatakan ada hubungan. Kedua yaitu tetapkan tingkat signifikan yang umumnya ini adalah 0,05. Yang ketiga yaitu kumpulkan sampel data dan hitung nilai probabilitas atau p-value. Yang keempat yaitu bandingkan tuh p-value-nya dengan tingkat signifikan untuk mengambil kesimpulan. Perlu diperhatikan juga, dua jenis kesalahan ini mungkin terjadi. Kesalahan tipe yang pertama adalah ketika kita menolak hipotesis 0 yang sebenarnya benar. Kesalahan kedua adalah ketika kita gagal menolak hipotesis 0 yang sebenarnya salah. Selanjutnya yaitu ada predictive analysis. Nah, predictive analysis ini yaitu menjawab apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dengan cara menggunakan data historis untuk menemukan pola yang bisa termanifestasi di waktu mendatang. Prinsipnya yaitu semakin banyak data yang kita punya, semakin besar peluang kita menemukan pola yang bermakna. Nah,
Untuk membangun model prediktif ada 3 langkah utama nih teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan target variabel. Kalau variabelnya kategoris, kita itu gunakan klasifikasi analisis untuk menjawab pertanyaan yang mana. Kalau variabelnya numerik, kita itu gunakan regresi untuk menjawab berapa banyak. Langkah yang kedua yaitu melalui proses ETL, extract, transform, dan learn, yang akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Yang ketiga yaitu kita membuat dan memvalidasi model di sini. Nah, di sini itu kita perlu memisahkan nih antara data menjadi 2 bagian, yaitu training dataset, yaitu melatih model, dan tes dataset untuk menguji akurasi model tersebut. Nah, kedua konsep itu penting. Ada 2 konsep penting juga nih yang perlu dipahami, yaitu overfitting, terjadi ketika model itu terlalu hafal data latihan sehingga gagal memprediksi data baru dengan akurat. Ini itu wajib dihindari. Dan juga ada machine learning nih teman-teman, yaitu kemampuan AI untuk memperbarui model prediksinya secara mandiri seiring bertambahnya data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Nah, yang terakhir yaitu ada 3 peringatan yang perlu diingat, yaitu yang pertama ada GIGO atau garbage in, garbage out. Kalau data inputnya buruk, hasil analisisnya pun tidak akan bernilai. Kedua, hindari ekstrapolasi di luar rentang data yang digunakan. Ketiga, yaitu prediksi harus selalu dilaporkan dalam bentuk rentang nilai disertai tingkat kepercayaan, bukan satu angka pasti. Selanjutnya yaitu ada prescriptive analysis. Nah, di sini itu menjawab apa yang harusnya dilakukan, output yang bukan dari sekedar wawasan atau prediksi, tapi berupa rekomendasi tindakan konkret, bahkan bisa berupa keputusan yang dijalankan sistem secara otomatis tanpa intervensi manusia. Untuk mencapai ini, preskriptif itu menggunakan teknologi AI, machine learning, dan statis lanjutan. Yang menariknya, model ini itu terus meningkat kualitas rekomendasinya seiring bertambahnya data dan juga bersifat self-improving. Sebagai ilustrasi nyatanya, yaitu misalkan nih ada perusahaan, mereka itu mengirimkan lebih 20 juta paket setiap harinya dengan menerapkan solusi perspektif untuk mengoptimalisasikan untuk pengiriman secara real time. Nah, selanjutnya yaitu ada peran data analisis dalam SIA. Bagaimana sih data analisis itu berperan dalam sistem informasi akuntansi atau SIA? Nah, ketika data analisis terintegrasi ke dalam SIA, terjadi transformasi yang sangat fundamental. SIA itu tidak bisa sekedar sistem pencatatan transaksi, yaitu berubah menjadi sistem kecerdasan bisnis terintegrasi yang mendukung seluruh siklus manajemen. Nah, konkretnya SIA itu berbasis analisis yang memungkinkan manajemen untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mendeteksi penyimpangan keuangan secara real time melalui monitoring otomatis. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tren dan pola yang tidak akan terjadi dalam laporan keuangan standar. Yang ketiga yaitu memodelkan berbagai skenario bisnis untuk mendukung perencanaan jangka panjang. Dan yang keempat yaitu mengotomatiskan rekomendasi kebijakan operasional dan berbasis data historis. Kalau kita bandingkan nih SIA tradisional dengan SIA berbasis analisis, yaitu perbedaannya itu sangat jelas ya. Nah, SIA tradisional itu berorientasi pada pencatatan historis dan hanya menghasilkan laporan periodik. Sedangkan SIA berbasis analisis yaitu lebih bersifat prospektif. Laporannya bisa real time, mampu mengolah data tidak terstruktur, dan outputnya juga bukan lagi sekedar laporan tapi dashboard interaktif lengkap dengan prediksi dan rekomendasi. Lalu deteksi flow-nya juga bersifat proaktif bukan reaktif. Selanjutnya ada perbandingan 4 jenis analisis. Nah, yaitu keempat analisis ini membentuk apa yang disebut analisis leader atau tangga analisis. Sebuah kontinum yang paling dilengkapi dari yang paling sederhana hingga paling kompleks. Dari sisi pertanyaan yaitu menjawab deskriptif, fokus pada masa lalu dengan pertanyaan apa yang terjadi, diagnostik juga masa lalu, tapi menggali sebab akibat dengan mengapa terjadi, prediktif menetap dengan ke depan apa yang terjadi, dan preskriptif yaitu mengoptimalisasikan tindakan di masa depan dengan apa yang dilakukan. Nah, di sisi mode deskriptif itu menggunakan EDA, median, korelasi, dan visualisasi. Sedangkan diagnostik yaitu menggunakan uji hipotesis, teknik drill-down seperti 5Y, dan prediktif yaitu menggunakan regresi, klasifikasi, machine learning, dan time series. Dan preskriptif yaitu menggunakan optimasi, simulasi, AI, serta reinforcement learning.
dari sisi nilai yang dihasilkan. Nah, deskriptif ini menghasilkan hillside atau gambaran ke belakang, sedangkan diagnostik memberikan pemahaman mendalam, sedangkan prediktif yaitu memberikan kemampuan melihat ke depan, dan preskriptif yaitu memberikan tindakan yang tepat. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada data analis dalam detektif krisis finansial. Maksudnya yaitu penerapan data analisis dalam deteksi krisis finansial. Nah, itu salah satu aplikasi yang paling kritis data analis dalam bidang akuntansi. Krisis finansial sendiri adalah kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan yang signifikan, serius hingga menghambat kemampuan memenuhi kewajiban dan mempertahankan kelangsungan usaha yang kita kenal dengan istilah going concern. Salah satu model klasik yang terkenal dalam ranah ini adalah Arkman Score yang dikembangkan pada tahun 1966. Nah, itu model presisi pertama yang dirancang untuk memprediksi kebangkrutan berdasarkan 5 rasio, yaitu model kerja terhadap total aset, laba ditahan terhadap total aset, EBIT terhadap total aset, nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku total uang, dan penjualan terhadap total aset. Nah, kalau kita lihat penerapan dalam kerangka opportunity analysis, pendekatan yang berjalan secara bertahap. Di tahap pertama yaitu ada descriptive analysis, digunakan untuk menganalisis laporan keuangan historis, laba rugi neraca dan arus kas. Di tahap kedua yaitu ada diagnosis analisis, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seperti penurunan pendapatan atau perubahan struktur utang. Di tahap ketiga yaitu ada predictive analysis, digunakan untuk mengidentifikasi early warning sign, yaitu sinyal-sinyal awal krisis sebelum berkembangnya menjadi tidak terkendali. Dan di tahap keempat, preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan pemulihan seperti restruktur utang, efisiensi biaya, atau diversifikasi sumber pendapatan. Lalu selanjutnya yaitu ada proses ETL nih teman-teman. Nah, proses ETL ini adalah singkatan dari Extract, Transform, and Learn. Jadi sebelum data bisa dianalisis, organisasi itu wajib memastikan bahwa data tersedia berkualitas tinggi, dan ETL adalah proses untuk memastikan hal itu. Nah, tahap pertama yaitu ada Extract, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber internal, bisa berupa sistem ERP, database transaksi, atau sistem akuntansi. Sumber eksternal juga bisa berupa data pasar, data regulasi, atau data kompetitor. Tantangan utama di tahap ini adalah heterogenitas, yaitu setiap sumber punya format dan struktur data yang berbeda-beda. Tahap kedua yaitu ada transform atau transformasi. Ini tuh tahap paling kritis dalam ETL. Di sini kita itu dibersihkan dan distandarisasi dan diolah agar siap dianalisis. Kegiatannya meliputi data cleaning, menghapus data yang hilang, dan duplikasi atau tidak konsisten, lalu translasi format, integrasi data di berbagai sumber, hingga pembuatan variabel-variabel baru. Perlu ditekankan bahwa data yang tidak bersih akan menghasilkan wawasan yang tidak akurat, pada akhirnya bisa mengarahkan pada keputusan yang menyesatkan. Nah, tahap ketiga yaitu ada learn atau pemuatan, yaitu penyimpanan data yang sudah ditransformasi ke dalam repositori terpusat. Ada dua pilihan utama, yaitu data warehouse, yaitu menyimpan data dalam format yang terstruktur dan terstandarisasi. Nah, itu cocok untuk analisis historis. Sedangkan untuk data lake, yaitu menyimpan data dalam format aslinya, yaitu lebih fleksibel untuk kebutuhan big data dan data yang tidak terstruktur. Nah, selanjutnya yaitu ada big data dan tantangan implementasi, yaitu perkembangan teknologi digital itu telah menghasilkan volume data yang luar biasa besar. Nah, yaitu ada 3 karakteristik utama yang dikenal dengan 3V. Nah, yang pertama yaitu ada volume. Volume itu ukuran data yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan sistem konvensional. Yang kedua itu ada velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan harus diproses bahkan dalam hitungan detik atau milidetik. Yang ketiga itu variety, yaitu keberagaman jenis dan format data, mulai dari transaksi, struktur, hingga data media sosial, sensor LET, dan log sistem yang tidak terstruktur. Meskipun peluangnya sangat besar, ada tantangan utama nih yang mengimplementasikan data analisis yang perlu diantisipasi. Yang pertama yaitu kualitas data. Jadi data itu sering tidak konsisten karena kan berasal dari banyak sistem yang berbeda.
Yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur. Sistem teknologi yang ada mungkin belum mampu memproses volume data besar secara real time. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia, yaitu kurangnya tenaga yang kompetensi di bidang data science dan analitik. Yang keempat yaitu ada resistensi organisasional, yaitu penolakan terhadap perubahan budaya kerja menuju pendekatan yang berbasis data. Selanjutnya yaitu ada tantangan nih. Nah, tantangannya apa aja sih? Nah, tentunya dari tantangan-tantangan tersebut yang di atas yaitu ada 3 jenis strategi utama yang bisa ditempuh, yaitu menginvestasi infrastruktur teknologi seperti cloud computing dan platform data modern, mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan analik dan rekrutmen talenta, serta penerapan data kelola data atau data governance yang kuat untuk menjamin konsistensi, keamanan, dan kualitas data. Karena tanpa adanya fondasi implementasi yang kuat, secanggih apapun teknik analitik yang diterapkan, hasilnya tidak akan pernah optimal. Nah, selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu data presentasi. Di sini saya akan membahas dari data presentation. Nah, data presentation atau penyajian data ini adalah proses untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti tabel, grafik, diagram, peta, atau visualisasi lainnya. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk membantu pengguna memahami informasi dan juga mendukung pola serta juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih mudah. Nah, penyajian data ini biasanya itu dimanfaatkan oleh manusia yang cenderungnya itu lebih mudah dipahami informasi visual dibandingkan teks dan juga angka mentahnya. Nah, oleh karena itu, visualisasi data ini tuh menjadi lebih efektif untuk menyampaikan informasinya itu yang bisa dijelaskan secara cepat, jelas, dan juga menarik. Nah, biasanya di dalam dunia bisnis, penyajian data ini adalah yang paling tepat gitu, yang dapat meningkatkan efektivitas pengguna informasi. Nah, memudahkan identifikasi tren ataupun juga polanya. Nah, serta juga untuk membantu mengubah data menjadi informasi yang lebih menilai dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk untuk penyajian datanya seperti apa sih yang biasa digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi di dalam data presentation ini tuh ada bentuk-bentuk dari penyajian datanya. Nah, yang pertama ada tabel. Nah, tabel ini biasanya itu untuk menyajikan datanya itu secara terstruktur dalam bentuk baris dan juga kolom. Nah, sehingga memudahkan dari pengguna ataupun juga pembaca untuk membandingkan dan juga serta mencari informasi secara lebih rinci dan juga sistematis. Nah, lalu yang kedua ada yang dinamain itu adalah grafik. Jadi grafik ini adalah untuk menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik batang, garis, ataupun juga lingkaran. Jadi grafik itu tidak cuma satu, tapi dia juga ada 3 macam. Ada batang, garis, dan juga lingkaran. Nah, sehingga ini tuh memudahkan pengguna untuk melihat pola, tren, perbandingan, dan juga perubahan dalam secara cepat, serta juga lebih mudah dipahami dibandingkan data dalam bentuk angka atau juga teks. Nah, lalu yang ketiga ada diagram. Nah, diagram ini adalah hubungan antara komponen dan juga tahapan atau proses dalam suatu sistem sehingga membantu untuk pengguna memahami alur kerjanya seperti apa. Nah, biasanya ini kalau diagram itu adalah terstruktur informasinya dan juga keterkaitan antara bagian dan juga bagian itu secara lebih jelas dan juga sistematis. Nah, lalu yang keempat ada peta. Jadi peta ini adalah untuk menyajikan data berdasarkan lokasi dan juga wilayah geografisnya. Nah, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami persebaran, pola, dan juga hubungan data dalam suatu area tertentu. Lalu yang kelima ini ada yang dinamain dengan dashboard. Nah, dashboard ini adalah menyajikan berbagai informasi penting dalam suatu tampilan terintegritas secara memudahkan untuk pengguna memantau kinerja dan juga menganalisis data dan juga untuk pengambilan keputusan secara cepat dan juga lebih efektif. Oke, nah selanjutnya di sini ada tujuan dan juga visualisasi data. Nah, di sini visualisasi data ini adalah proses mengubah dari data yang mengubah data menjadi bentuk visualisasinya. Nah, hal ini tuh untuk menyampaikan informasinya itu secara lebih jelas, cepat, dan juga lebih efektif. Nah, biasanya dengan visualisasi data yang tepat, data yang kompleks itu tuh dapat disederhanakan sehingga datanya itu bisa lebih mudah dipahami dan juga dianalisis. Nah, juga bisa membantu untuk pengguna menemukan pola, tren,
tren, hubungan, dan juga perbedaan dalam data tanpa menimbulkan kesalahan dari interpretasinya. Jadi di sini ada manfaatnya. Jadi manfaatnya tuh apa sih untuk dari visualisasi data? Jadi yang pertama, ini memudahkan pemahaman informasi juga yang kompleks. Jadi kalau misalnya dari data yang banyak dan juga kompleks, ini tuh juga dari data visualisasi ini tuh disajikan dari bentuk-bentuk yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, itu tuh agar memudahkan. Lalu juga yang kedua, ini bisa mempercepat dari proses analisis datanya. Dan yang ketiga, dapat membantu menemukan pola dan juga tren yang sulit terlihat dari tabel angkanya. Dan yang keempat, ada memudahkan dari komunikasi informasi yang lebih informasi kepada berbagai pihak ataupun juga pihak stakeholdernya. Dan yang kelima, mendukung pengambilan keputusannya itu secara lebih cepat dan juga tepat. Nah, yang terakhir, ada membuat penyajian datanya itu lebih mudah dan juga menarik dan juga interaktif. Oke. Nah, lanjut. Di sini ada tujuan visualisasi data. Jadi, purpose of visualization. Nah, ini adalah tujuan utamanya itu mengapa sih data disajikan dalam bentuk visual seperti ini gitu. Nah, ada dari grafik, diagram, ataupun peta, ataupun yang sudah ada di tampilan layarnya, contoh-contoh dari purpose of visualization. Nah, hal itu dapat membantu mengubah data yang kompleks menjadi informasinya itu yang lebih mudah dipahami, dianalisis, dan juga digunakan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan ataupun juga suatu organisasi. Nah, di sini saya akan membahas dari satu persatu untuk dari visualisasinya. Nah, yang pertama ini ada comparison. Nah, hal ini tuh digunakan untuk membandingkan antara Oke, di sini saya akan menjelaskan dari purpose of visualization. Nah, yang pertama itu ada comparison. Nah, jadi ini tuh untuk jadi di sini saya akan menjelaskan dari purpose of visualization. Nah, di sini ada yang pertama ada comparison. Jadi, hal ini tuh digunakan untuk membandingkan nilai antara kategori ataupun juga kelompok data sehingga perbedaan dan juga persamaan datanya itu terlihat lebih jelas. Jadi, visualisasi yang umum digunakan biasanya itu dalam bentuk bar chart ataupun juga bullet chart. Nah, lalu yang kedua ada distribution. Jadi, ini tuh adalah untuk menunjukkan bagaimana sih data tersebar dalam suatu kumpulan data. Nah, biasanya visualisasi ini tuh membantu untuk dari penggunaan lebih memahami pola penyebaran, variasi, serta karakteristik datanya. Dan juga jenis visualisasinya juga sering digunain dalam dari histogram dan juga box plot. Nah, lalu yang ketiga ada trend evaluation. Nah, jadi trend evaluation ini tuh digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Misalnya seperti harian, bulanan, ataupun juga tahunan. Nah, ataupun juga dari semi-annually. Nah, kayak gitu. Jadi visualisasi ini tuh membantu penggunaan melihat pola dari kenaikan atau juga penurunan dan juga bisa dibilang dari fluktuasi data juga. Nah, sehingga jadi visualisasi yang umum digunainnya itu adalah dari line chart ataupun juga area chart. Nah, dalam bisnis visualisasi ini tuh sering digunakan untuk memantau dari penjualan, pendapatan, biaya dan juga kinerja perusahaannya itu gimana sih gitu. Lalu yang keempat, ada dari part wall. Nah, jadi ini adalah part wall ini adalah digunakan untuk menunjukkan kontribusi sebagai bagian terhadap total keseluruhan data. Nah, biasanya visualisasi ini tuh membantu pengguna memahami proporsi ataupun juga persentase masing-masing kategori. Nah, jenis visualisasi yang paling sering digunakan adalah pie chart dan juga tree map. Nah, contohnya itu adalah kayak komposisi dari penjualan produk, distribusi biaya, dan juga alokasi anggaran perusahaan. Nah, yang terakhir ada dari other visualization purpose. Nah, jadi selain tujuan dari visualisasi utama, terdapat juga ada visualisasi lain seperti peta. Nah, peta ini ditunjukkan untuk berdasarkan lokasi
lokasi gitu. Nah, serta network dari diagram ataupun juga Sankey diagram untuk menggambarkan dari hubungan ataupun juga aliran datanya. Nah, beberapa visualisasi juga dapat menggabungkan nih. Contohnya itu seperti dari combo chart. Nah, biasanya itu adalah untuk menampilkan dari perbandingan dan juga tren sekaligus. Nah, pemilihan visualisasi juga harus sesuai dengan tujuan analisis perusahaan ataupun organisasi agar informasi juga dapat dipahami juga secara efektif. Nah, lalu di sini ada jenis visualisasi dari other visualization purpose-nya. Yang pertama ada peta. Jadi peta ini atau juga spatial data yang merupakan visualisasi yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan dari lokasi geografisnya. Nah, biasanya visualisasi ini tuh membantu untuk pengguna memahami perbedaan persebaran data dan juga di berbagai wilayah sehingga pola dan juga perbedaan antara lokasi dapat terlihat secara lebih jelas. Nah, biasanya di dalam dunia bisnis ataupun juga di perusahaan, peta ini tuh juga sering digunakan untuk menunjukkan persebaran pelanggan ataupun juga lokasi cabang perusahaan dan juga tingkat penjualan di berbagai daerah. Lalu yang kedua ada Sankey diagram. Nah, jadi Sankey diagram ini tuh merupakan visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan aliran atau juga perpindahan data, energi, sumber daya maupun proses dari suatu tahap ke tahap lainnya. Nah, biasanya lebar aliran yang ditampilkan juga menunjukkan besar dari jumlah yang berpindah sehingga pengguna juga dapat lebih mudah untuk melihat dari sumber dan juga tujuan aliran tersebut. Nah, visualisasi ini juga sering digunakan untuk menggambarkan dari aliran energi, proses bisnis ataupun juga perjalanan pelanggan suatu layanan. Nah, lalu yang ketiga ada network diagram. Nah, network diagram ini adalah visualisasi yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau juga keterkaitan antara elemen dalam suatu jaringan. Nah, visualisasi itu membantu dari pengguna untuk memahami bagaimana sih suatu objek terhubung dengan objek lainnya. Contohnya itu adalah kayak jaringan komputer, hubungan antar pengguna media sosial, atau juga alur komunikasi yang digunakan dalam sebuah bisnis ataupun juga organisasi. Nah, lalu yang keempat ada combo chart. Nah, combo chart ini adalah merupakan dari visualisasi yang menggabungkan dua atau lebih dari jenis grafik dalam satu tampilan. Nah, biasanya jaringan batang dan juga jaringan diagram visualisasi itu digunakan untuk menampilkan lebih dari satu tujuan analisis secara bersamaan. Contohnya seperti perbandingan dan juga tren. Nah, dalam bisnis, combo chart itu digunakan untuk menampilkan data penjualan sekaligus dari tingkat pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktunya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan dari perancangan visualisasi data yang berkualitas tinggi. Nah, di sini ada simplification. Jadi ada simplification, ada emphasis, dan juga ada ethical presentation. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu dari simplification-nya. Jadi ini adalah untuk membuat visualisasi mudah dipahami oleh pembaca ataupun juga stakeholder. Nah, ada emphasis. Jadi ini adalah menunjukkan informasi yang paling penting gitu, bobot penting ataupun juga dari inti yang paling penting yang ingin disampaikan dari suatu perusahaan ataupun juga organisasi. Dan yang ketiga ada dari ethical presentation. Nah, ini adalah menyajikan data lebih akurat dan juga tidak menyesatkan untuk informasi kepada stakeholder ataupun juga kepada pembacanya. Di sini saya akan menjelaskan dulu dari simplification. Di sini ada quality. Jadi quality ini adalah menampilkan informasi secukupnya agar visualisasi itu tetap jelas dan tidak membingungkan. Nah, ini tuh biasanya untuk menghindari banyak data, warna ataupun juga elemen visual ya dalam suatu grafik. Lalu yang kedua ada distinct. Jadi ini adalah informasinya itu saling berkaitan. Sebaliknya ditempatkan berdekatan agar mudah dipahami dan juga dibandingkan oleh penggunanya. Jadi hal itu agar memudahkan si pembacanya itu tuh untuk membandingkan dari yang A dan juga yang B. Makanya informasi tersebut disajikan secara berdekatan ataupun juga secara saling terhubung gitu. Nah, lalu yang ketiga ada orientation. Jadi data ini adalah disajikan dengan arah dan juga tata letaknya itu lebih mudah dibaca sehingga membantu pengguna memahami informasinya juga lebih cepat dan juga lebih mudah gitu.
Nah, di sini saya akan membahas dari si emphasis. Jadi yang pertama itu ada lighting. Nah, lighting ini dilakukan dengan menggunakan warna, kontras, atau label untuk menarik perhatian pengguna pada data yang paling penting. Jadi hal-hal pentingnya itu tuh kayak di highlight ataupun juga di bold. Nah, lalu yang kedua ada dari ordering. Ordering ini dilakukan dengan mengurutkan data berdasarkan kategori ataupun juga nilai tertentu sehingga informasinya itu bisa lebih mudah dibaca dan juga dibandingkan. Lalu yang ketiga ada dari weighting. Dari weighting ini adalah memberikan penekanan melalui ukuran, ketebalan, dan juga intensitas visual yang berbeda untuk menunjukkan dari tingkat kepentingan suatu datanya. Di sini ada dari ethical presentation. Nah, jadi prinsip etika menekankan bahwa visualisasi data harus disajikan secara jujur, akurat, tidak menyesatkan. Jadi datanya itu harus sesuai dengan fakta dan juga data ataupun juga informasi yang telah dikumpulkan. Nah, agar pengguna juga dapat mengambil keputusan berdasarkan informasinya juga yang benar. Nah, di sini ada data deception. Jadi datanya itu terjadi ketika visualisasi memberikan persepsi yang berbeda dari kondisi yang sebenarnya, baik sengaja maupun juga tidak sengaja. Oleh karena itu, visualisasi harus dibuat secara objektif dan transparan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 pembahasan, di mana dalam bab ini kita akan membedah implementasi nyata dari chapter kita, yaitu data analytics. Dan agar pembahasannya lebih konkret dan mudah dipahami, maka kali ini kami akan menggunakan studi kasus real dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, yaitu GoTo atau Gojek Tokopedia Tbk. Nah, seperti apa yang sudah teman saya sampaikan sebelumnya, dengan tahapan-tahapan yang sudah ada dalam data analytics, kali ini kita akan membahasnya dari tahapan pertama, yaitu descriptive analytics terlebih dahulu. Oke, mudahnya, descriptive analytics ini adalah analytics yang menjawab pertanyaan what happened, atau apa sih yang terjadi, atau apa sih yang sudah terjadi dari rekam jejak operasional perusahaan, agar nantinya kita dapat memetakan fenomena perusahaan atau bisnis secara lebih objektif lagi. Baik, untuk mengisi descriptive analytics ini, mari kita lihat pola pemulihan rugi bersih dari GoTo. Kalau kita perhatikan trennya, puncak kerugian dari GoTo ini berada pada tahun 2023, di mana menyentuh angka yang fenomenal yaitu 90,52 triliun. Namun, kalau misalnya kita perhatikan bahwa ada catatan di mana hal ini terjadi karena adanya pencatatan akuntansi non-kas atau penurunan nilai impairment dari goodwill. Nah, plot twist-nya, 2 tahun kemudian setelah tahun 2023, angkanya ini tuh langsung bergerak menuju titik impas, di mana terjadi penurunan secara radikal atas hutang-hutang yang ada, hingga tersisa 1,50 triliun saja. Hal ini tuh membuktikan bahwa adanya fenomena untuk pemulihan dari GoTo ini sendiri. Namun, sebelum sampai pada tahap atau titik tersebut, GoTo itu mengalami berbagai guncangan pasca merger. Salah satunya itu dapat dilihat pada slide harga saham ini. Sejak dia IPO pada tahun 2022, GoTo itu mengalami penurunan harga saham karena adanya terdapat seperti tekanan dari pasar yang cukup berat. Kenapa? Karena pada saat itu, lock-up period investor awal itu telah selesai dan terdapat juga fenomena global tech winter. Akibatnya, nilai saham atau harga saham itu terdepresiasi seperti yang terlihat pada slide ini. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan fenomena Jaws effect, di mana pada saat ini kalau misalnya kita lihat data-datanya dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2025 ada beberapa hal yang GoTo pangkas. Yang pertama itu dari biaya atau beban penjualan dan juga pemasaran, di mana GoTo itu memangkas habis-habisan hingga 78%. Lalu pada beban umum atau administrasi, GoTo juga memangkasnya sampai 68,6%. Namun, walaupun kita lihat biaya ataupun beban yang GoTo lakukan ini menyusut ke bawah, pendapatan bersihnya justru naik ke atas, di mana meningkat sampai 61,4%, di mana sampai menyentuh 18,32 triliun. Hal ini membuktikan bahwa meskipun biaya ditekan, namun pendapatan bersih GoTo malah meningkat ke atas. Dan kita lihat juga bahwa menunjukkan bahwa adanya indikasi bahwa GoTo ini telah keluar dari kebiasaan bakar uang dan justru menggunakan marketing yang organik tanpa harus membakar uangnya lebih banyak lagi. Lalu kita juga akan bahas terkait dengan pergeseran struktur sumber pendapatan dari ekosistem GoTo, di mana kita tahu bahwa pada tahun 2025 ini terjadi penurunan atas sumber pendapatan dari imbalan iklan, di mana ini terjadi akibat dari adanya kebijakan pelepasan pengendalian dari Tokopedia. Sebaliknya untuk jasa pinjaman atau fintech itu mengalami pertumbuhan hingga ke 3,78 triliun di tahun 2025, namun untuk jasa pengiriman itu atau logistik itu masih stabil pertumbuhannya. Baik, setelah tadi kita sudah membahas panjang terkait dengan descriptive analytics, sekarang kita akan membahas terkait dengan diagnostic analytics, atau sebenarnya itu menjawab terkait dengan why did it happen, atau mengapa hal ini terjadi, penyebabnya apa. Karena sebelum GoTo seperti sekarang ini, pastikan GoTo mengalami berbagai permasalahan terlebih dahulu. Kita
maka kita perlu mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut bisa terjadi itu karena apa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan framework untuk dapat menganalisis akar permasalahan dari apa yang memang dihadapi oleh Gotoh. Karena sebelum Gotoh sampai pada saat ini kan pasti dia mengalami beberapa hambatan dan juga permasalahan, maka kita perlu mencari tahu akar masalahnya. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan framework dari issue tree. Kalau misalnya kita lihat dari issue tree ini, kalau permasalahan dari Gotoh itu adalah mereka itu masih sulit untuk menstabilkan profitabilitas mereka di tengah dari persaingan industri digital yang sekarang itu semakin ketat. Dari core permasalahan tersebut itu memunculkan berbagai permasalahan lainnya. Yang pertama itu ada kerugian dan juga efisiensi besar-besaran, di mana hal ini terjadi karena Gotoh itu masih mempunyai alokasi dana yang besar untuk seperti dana untuk pemasaran dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena Gotoh itu pada saat itu masih susah untuk meninggalkan model lama mereka yaitu bakar uang. Dimana pada hal ini kita lihat bahwa Gotoh ini tuh saat itu masih bergantung banget pada promo-promo. Kalau misalnya kita lihat sekarang, Gotoh itu berhasil lebih baik karena memang dia sudah menyelesaikan akar masalah yang pertama ini, yaitu mereka tuh sudah bisa meninggalkan model lama mereka yaitu bakar uang. Jadi kondisi keuangannya juga sekarang sudah semakin stabil. Jadi ini membuktikan bahwa akar permasalahan yang memang kita analisis pertama ini itu betul-betul berdampak bagi si Gotoh ini. Lalu yang kedua itu ada juga permasalahan dari PHK massal karyawan, di mana pada saat ini terjadi karena dari pasca merger tersebut terdapat berbagai fungsi dari pekerjaan yang memang tumpang tindih. Maka dari hal tersebut, Gotoh itu memerlukan adanya PHK massal untuk lebih efisiensi lagi terhadap tujuan mereka untuk menstabilkan profitabilitas mereka. Lalu yang ketiga ini ada penurunan harga saham. Seperti yang tadi sudah aku bilang, hal ini terjadi karena memang masa lock up si investor itu sudah selesai dan juga ada fenomena global tadi yang membuat investor ini tuh tidak lagi fokus pada pertumbuhan saja, tapi juga menuntut adanya pertumbuhan laba bersih. Lalu yang ketiga itu juga ada dari isu monopoli, di mana ini tuh terjadi karena adanya penguasaan pasar pasca merger yaitu Gotoh dan juga Tokopedia yang menimbulkan tingginya biaya regulasi gitu di tengah dari persaingan mereka terhadap dengan Grab dan juga terhadap dengan Shopee. Lalu yang terakhir itu juga ada dari isu TikTok Live, di mana pada saat itu terjadi karena memang Gotoh ini masih kurang mampu untuk menyuntikkan dana finansial kepada Tokopedia sehingga mereka itu mengambil tindakan untuk cut loss dan menyerahkan kendali dari Tokopedia ini kepada TikTok. Baik, masih dalam diagnostik analisis. Untuk analisis selanjutnya saya akan bahas mengenai analisis SWOT untuk Gotoh Group, dimana mungkin teman-teman gak asing lagi ya sama SWOT analisis, yaitu adalah metode analisis strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan juga kondisi eksternal perusahaan, dimana terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman. Nah, melalui analisis ini kita bisa memahami posisi kompetitif Gotoh di industri digital Indonesia serta faktor-faktor yang mendukung maupun juga menghambat pertumbuhan perusahaan. Nah, masuk di strength, untuk kekuatan pertama bagi Gotoh itu adalah ekosistem digital yang terintegrasi. Jadi setelah merger antara Tokopedia dan juga Gojek, Gotoh ini berhasil menggabungkan berbagai layanan seperti transportasi online, pesan antar makanan, e-commerce, layanan keuangan digital ke dalam satu ekosistem. Jadi hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna karena berbagai kebutuhan sehari-hari itu dapat dipenuhi dalam satu lingkungan layanan. Nah, selain meningkatkan kenyamanan pengguna, integrasi ini juga memberikan keuntungan bagi Gotohnya sendiri karena pengguna ini dapat menggunakan lebih dari satu layanan sekaligus sehingga meningkatkan potensi transaksi dan juga pendapatan bagi Gotoh sendiri. Lalu untuk kekuatan yang kedua itu adalah basis pengguna yang sangat besar. Jadi Gotoh ini memiliki jutaan pengguna konsumen, lalu merchant ataupun juga mitra driver yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pengguna yang besar ini menciptakan yang namanya network effect, di mana semakin banyak pengguna yang bergabung maka semakin besar juga manfaat yang dirasakan oleh pengguna lain. Selain itu, data dari jutaan pengguna tersebut itu bisa membantu Gotoh untuk memahami kebutuhan pasar sehingga dapat mengembangkan layanan yang lebih relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu kekuatan yang ketiga itu adalah tingginya brand awareness atau juga tingkat pengenalan merek. Nah, sebelum merger, Gojek dan Tokopedia sendiri kan udah dikenal ya oleh masyarakat luas sebagai perusahaan teknologi lokal yang sukses. Nah, reputasi mereka tersebut itu membuat masyarakat jadi lebih percaya untuk menggunakan layanan Gotoh. Jadi selain itu, ketika perusahaan meluncurkan produk atau fitur baru, proses penerimaan itu jadi lebih mudah oleh masyarakat karena udah dikenal dan juga dipercayai merek yang dimiliki oleh perusahaan.
Lalu untuk kekuatan yang terakhir itu ada dominasi Goto pada sektor layanan harian, di mana layanan seperti transportasi online, pesanan antar makanan, pembayaran digital ataupun belanja online tersebut itu adalah kebutuhan yang digunakan masyarakat hampir setiap hari. Nah, karena frekuensi penggunanya tinggi, Goto memiliki peluang transaksi yang besar dan lebih stabil dibandingkan bisnis yang hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, lalu kita masuk nih ke bagian kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan yang pertama bagi Goto yaitu kompleksitas operasional yang tinggi. Goto ini mengelola berbagai jenis layanan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi yang baik agar seluruh unit bisnisnya ini dapat berjalan secara efektif. Semakin banyak layanan yang dikelola, semakin besar juga kebutuhan investasi teknologi dan pengelolaan operasionalnya. Jika nggak dikelola dengan baik, kondisinya ini dapat menyebabkan inefisiensi dan juga mengurangi efektivitas perusahaan. Lalu untuk kelemahan yang kedua itu ketergantungan terhadap promosi dan juga insentif. Goto ini sering menggunakan diskon, cashback, dan juga voucher untuk menarik serta mempertahankan pelanggannya gitu. Meskipun strategi ini efektif meningkatkan transaksi, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan juga jadi lebih besar. Nah, selain itu konsumen juga menjadi terbiasa dengan promosi sehingga potensi untuk berpindah ke platform lain jika promosinya dikurangi itu bisa aja terjadi. Lalu untuk kelemahan yang ketiga itu adalah tantangan dalam menghadapi profitabilitas untuk mencapai kestabilan. Jadi sebagai perusahaan teknologi, Goto ini harus mengeluarkan biaya besar untuk pengembangan teknologi, pemasaran, operasional, dan juga insentif penggunanya. Nah, di sisi lain, investor nggak hanya melihat pertumbuhan jumlah pengguna, tapi juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan. Oleh karena itu, profitabilitas ini menjadi tantangan yang penting bagi Goto. Lalu untuk kelemahan yang terakhir adalah isu terkait kesejahteraan mitra driver dan juga merchant-nya, di mana Goto ini sangat bergantung ya kepada para mitranya sebagai bagian utama dari ekosistem bisnisnya sendiri. Apabila muncul ketidakpuasan terkait komisi atau insentif atau kebijakan perusahaan, nah hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas layanan dan juga citra perusahaan di mata masyarakat. Lanjut ke aspek ketiga, yaitu ada opportunities atau peluang, di mana peluang yang pertama bagi Goto itu adalah kolaborasi strategis, bisa dengan pemerintah, institusi keuangan, perusahaan teknologi lainnya, dan juga lain-lainnya lah. Nah, melalui kerjasama tersebut, Goto ini dapat memperluas pasar, bisa memperoleh teknologi baru, memperkuat layanan yang dimilikinya juga. Misalnya contohnya kerjasama dalam program digitalisasi nasional atau pengembangan layanan keuangan digital. Nah, untuk peluang yang kedua itu ada perkembangan teknologi AI dan juga big data. Dengan jutaan transaksi yang terjadi setiap harinya, Goto ini memiliki data yang sangat besar untuk dianalisis. Nah, pemanfaatan AI ini dapat membantu perusahaan memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pelanggan, meningkatkan efektivitas promosinya, dan juga meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya perusahaannya itu dapat ditekan. Lalu untuk peluang yang berikutnya itu adalah meningkatnya digitalisasi UMKM di Indonesia. Jadi melalui platform Goto ini, pelaku UMKM itu dapat memasarkan produk mereka, bisa menerima pembayaran digital, ataupun juga menjaga konsumen yang lebih luas lagi. Semakin banyak UMKM yang bisa bergabung dalam ekosistem Goto ini, maka semakin besar juga potensi transaksi dan juga pertumbuhan bisnis yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Lalu untuk peluang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang sangat pesat. Nah, saat ini masyarakat itu semakin terbiasa ya yang namanya menggunakan internet untuk berbelanja, buat pesan makanan, atau menggunakan transportasi online, ataupun juga untuk melakukan pembayaran digital gitu ya. Karena perubahan gaya hidup ini itu menciptakan pasar yang sangat besar bagi Goto untuk terus meningkatkan jumlah pengguna dan juga memperluas bisnisnya di masa depan. Baik, masuk ke aspek yang keempat, yaitu ada threats atau ancaman, di mana ancaman pertama bagi Goto sendiri itu adalah persaingan yang sangat ketat. Jadi Goto itu harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Grab pada sektor transportasi dan juga dengan Shopee pada sektor e-commerce, di mana persaingan ini nggak hanya dalam bentuk inovasi teknologi, tapi juga dalam perang harga, cashback, dan juga promosi yang dapat menekan keuntungan perusahaan. Lalu untuk ancaman yang kedua itu adalah kondisi ekonomi makro seperti inflasi
inflasi, perlambatan ekonomi, dan juga penurunan daya beli masyarakat. Jika kondisi ekonominya memburuk, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran mereka, sehingga volume transaksi pada layanan GoTo itu juga dapat menurun. Lalu ancaman selanjutnya itu ada perubahan regulasi pemerintah, di mana industri digital itu sangat dipengaruhi oleh aturan terkait transportasi online, pelindungan data pribadi atau data privacy, layanan keuangan digital, dan juga perpajakan. Perubahan kebijakan ini juga dapat meningkatkan biaya operasional dan juga memaksa perusahaan untuk melakukan penyesuaian terhadap model bisnisnya. Masuk ke ancaman lainnya yaitu adalah perubahan perilaku konsumen yang sangat cepat. Nah, pengguna saat ini itu mudah gitu berpindah ke platform lain kalau misalnya mereka menemukan harga yang lebih murah atau juga layanan yang lebih baik. Nah, karena itu GoTo itu harus terus berinovasi ya agar tetap relevan dan juga mampu mempertahankan loyalitas pelanggannya. Lalu masuk ke ancaman yang terakhir yaitu adalah resiko keamanan cyber dan kebocoran data. Sebagai perusahaan digital yang mengelola jutaan transaksi setiap hari, GoTo ini menjadi target potensial bagi serangan cyber. Apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem, kepercayaan pelanggan itu bisa aja menurun dan perusahaan dapat mengalami kerugian finansial maupun juga kerugian dalam hal reputasi. Jadi kesimpulannya dari analisis SWOT ini bahwa GoTo ini memiliki kekuatan utama berupa ekosistem digital yang terintegrasi, basis pengguna yang besar, serta brand yang kuat. Namun perusahaan ini juga menghadapi tantangan berupa profitabilitas, ketergantungan pada promosi, dan juga kompleksitas operasional. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital, digitalisasi UMKM, dan juga perkembangan AI itu memberikan peluang yang besar bagi GoTo. Dan juga sementara itu, persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan resiko keamanan cyber itu menjadi ancaman yang dapat dan juga harus diantisipasi oleh GoTo agar perusahaan ini dapat mempertahankan pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan. Baik, untuk analisis selanjutnya saya akan bahas yaitu mengenai 3C analysis atau analisis 3C yang terdiri dari company, customer, dan competitor. Nah, ini adalah salah satu alat analisis strategis yang digunakan untuk memahami posisi perusahaan di dalam pasar. Nah, melalui analisis ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi kekuatan internal yang mereka miliki, dapat memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, dan juga dapat mengevaluasi kondisi persaingan yang mereka hadapi. Nah, bagi GoTo Group, analisis 3C ini menjadi penting. Karena kenapa? Karena perusahaan itu dapat beroperasi dalam industri digital yang sangat dinamis dan juga kompetitif. Nah, untuk bagian pertama yang saya akan bahas sekarang yaitu mengenai company atau perusahaan. Jadi GoTo Group ini kan adalah perusahaan teknologi yang terbentuk dari merger antara Gojek dan juga Tokopedia pada tahun 2021. Nah, perusahaan ini itu mengembangkan ekosistem digital yang mengintegrasi berbagai layanan seperti transportasi, e-commerce, logistik, dan juga teknologi keuangan di dalam satu platform. Nah, melalui konsep yang namanya One Ecosystem for Life, nah GoTo ini berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara praktis dan juga efisien. Nah, keunggulan utama GoTo ini terletak pada pemahamannya terhadap pasar Indonesia dan juga jaringan mitra yang luas yang mencakup pengemudi, merchant, dan juga pelaku UMKM. Dukungan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan ini juga memungkinkan perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman bagi pengguna. Nah, meskipun memiliki posisi yang sangat kuat di pasar, GoTo ini menghadapi tantangan berupa tingginya biaya operasional, kebutuhan investasi teknologinya juga besar, dan juga tuntutan untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan juga efisiensi operasionalnya. Lalu masuk ke bagian kedua yaitu adalah customer atau pelanggan. Nah, jadi pelanggan GoTo itu berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, ataupun juga pelaku UMKM. Sebagian besar pelanggan itu menginginkan layanan yang cepat, yang murah, aman, dan juga bisa diakses melalui perangkat digital. Nah, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi ini juga menjadi faktor utama yang dapat mendorong penggunaan dari layanan GoTo sendiri. Nah, selain kemudahan penggunaan, pelanggan juga
sangat memperhatikan yang namanya harga dan juga promosi. Jadi program seperti diskon, cashback, dan juga gratis ongkir itu menjadi pertimbangan dalam memilih platform digital oleh customer. Nah, oleh karena itu, Goto itu perlu menyediakan nilai tambah yang mampu meningkatkan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi digital, ekspektasi pelanggan itu juga jadi semakin tinggi. Mereka nggak hanya mengharapkan harga yang kompetitif, tapi mereka juga mengharapkan kualitas layanan yang lebih baik, keamanan data yang lebih baik, ataupun juga pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Nah, hal ini itu mendorong Goto untuk terus melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu masuk ke bagian ketiga, yaitu ada kompetitor atau pesaing. Nah, jadi Goto itu beroperasi dalam industri digital yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Nah, dalam sektor transportasi online, pesaing utama perusahaan Goto ini adalah dari Grab. Sedangkan dalam sektor e-commerce ini Goto bersaing dengan Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Pada layanan pembayaran digital, GoPay juga menghadapi persaingan dengan Dana, OVO, ataupun juga dengan Shopee Pay. Nah, para kompetitor itu terus melakukan inovasi dan menawarkan berbagai promosi untuk menarik pelanggan. Persaingan nggak hanya terjadi dalam aspek harga, tapi juga pada kualitas layanannya, pada teknologinya, pada kemudahan penggunaan, ataupun juga pengalaman pelanggannya. Nah, kondisi ini itu yang menuntut Goto untuk terus meningkatkan daya saingnya agar mereka itu tetap relevan di pasar. Nah, meskipun begitu, Goto ini memiliki keunggulan berupa ekosistem digital yang terintegrasi dan pemahaman yang kuat terhadap pasar Indonesia. Keunggulan tersebut itu menjadi modal penting bagi perusahaan untuk mempertahankan posisinya di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Oke, sekarang kita akan bahas terkait dengan pasar analisis. Di mana pada pasar analisis ini kita mulai dari huruf P, yaitu political. Di mana pada sisi political ini, Goto itu melihat bahwa memang banyak ya peraturan-peraturan ataupun kebijakan politikal yang membatasi adanya social e-commerce ini. Dan itu juga mengacak-ngacak peta persaingan dari digital retail yang memang membuat Goto itu perlu ya lebih aware lagi lah terkait dengan kebijakan politikal ini. Belum lagi juga ada kebijakan dari Kemenhub dan lain sebagainya yang terkait dengan peraturan harga dari transportasi dan lain sebagainya yang membuat Goto itu juga kesulitan untuk menetapkan harga untuk Gojek dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu juga ada dari ekonomi atau ekonominya. Terkait dengan ekonomi ini kita ketahui bahwa adanya efek seperti fenomena global seperti tech winter dan lain sebagainya itu membuat suku bunga itu ya jadi bergantung terhadap fenomena tersebut, membuat suku bunga juga naik turun dan ya berbagai hal itu jadi lebih menyulitkan lagi untuk Goto. Lalu untuk sisi dari sosial atau S-nya itu juga kita lihat bahwa adanya pergeseran kebiasaan dari orang-orang yang sekarang itu lebih kepada digital dan juga kebiasaan dari Gen Z yang sekarang itu lebih suka untuk belanja di live shopping dan lain sebagainya, itu juga kan membutuhkan pemikiran-pemikiran baru dari Goto. Lalu selanjutnya itu untuk sisi yang T atau technological, di mana dalam technological ini karena adanya pasca merger tersebut maka Goto kan perlu membayar berbagai hal ataupun mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk IT-nya dan juga perlu menekan ataupun menggunakan AI itu lebih baik lagi untuk menekan biaya. Lalu selanjutnya itu ada juga dari sisi legal, di mana dalam hukum-hukumnya ini memang Goto itu memang sudah diawasi dari KPPU terkait dengan isu monopoli, sehingga Goto itu perlu mengeluarkan banyak biaya besar juga dan juga perlu mengamankan berbagai data ratusan juta transaksi, sehingga mereka memang harus mengeluarkan biaya dan hal-hal lainnya yang memang cukup rumit gitu loh untuk Goto. Dan yang selanjutnya itu ada pada sisi E atau environment, di mana sekarang itu investor itu sudah menuntut perusahaan-perusahaan untuk dapat ESG, sehingga hal ini itu direspon oleh Goto dengan memberikan komitmen zero emission pada tahun 2030 nanti dengan membuat armada-armadanya itu dapat tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi. Nah, baik, untuk analisis selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Porter's 5 Force Analysis untuk Goto Group. Nah, bagian ini kita menggunakan analisis Porter 5 Force untuk melihat tingkat persaingan industri yang dihadapi oleh Goto Group. Nah, analisis ini itu membantu untuk memahami bagaimana kondisi pasar itu bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan juga mempertahankan posisinya dalam jangka panjang. Nah, berdasarkan hasil analisis industri platform digital yang dijalankan
oleh Goto itu memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Dari 5 kekuatan porter terdapat 2 faktor yang berada pada tingkat tinggi, 2 faktor pada tingkat sedang, dan 1 faktor pada tingkat rendah. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun Goto memiliki posisi yang kuat di pasar, perusahaan itu tetap menghadapi adanya tekanan besar dari berbagai pihak. Nah, untuk faktor pertama itu ada persaingan antar kompetitor yang berada pada tingkat tinggi. Goto menghadapi persaingan langsung dengan Grab pada layanan transportasi online dan pengantaran makanan. Kedua perusahaan itu terus berlomba untuk menarik pengguna melalui inovasi layanan, melalui promo, peningkatan kualitas aplikasi, dan lain-lain. Nah, selain itu, pada sektor fintech, GoPay itu harus bersaing dengan ShopeePay, Dana, OVO, dan platform pembayaran lainnya. Persaingan juga terjadi pada bisnis pinjaman digital yang semakin ramai dengan hadirnya fintech lending dan juga bank digital. Nah, kondisi ini itu menyebabkan Goto harus terus mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan pengguna dengan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, tingkat persaingan dalam industri ini dikategorikan sangat tinggi. Lalu untuk faktor yang kedua adalah ancaman pendatang baru yang berada pada tingkat rendah. Untuk masuk ke industri platform digital seperti Goto itu dibutuhkan investasi yang sangat besar, baik untuk pengembangan teknologi, infrastruktur server, keamanan data, ataupun juga kegiatan promosi. Nah, selain kebutuhan modal yang tinggi, terdapat juga efek jaringan atau network effect yang menjadi hambatan utama. Goto telah memiliki jutaan pengguna, mitra, dan juga merchant yang saling terhubung dalam satu ekosistem. Pendatang baru itu akan kesulitan untuk membangun jaringan sebesar itu dalam waktu yang singkat. Nah, di samping itu, regulasi dari Bank Indonesia dan juga OJK pada sektor pembayaran digital dan fintech juga cukup ketat. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya pesaing baru yang mampu menyaingi Goto itu secara langsung relatif rendah. Lalu untuk faktor yang ketiga, itu ada daya tawar pembeli yang berada pada tingkat tinggi. Konsumen itu memiliki kebebasan yang sangat besar untuk memilih platform yang mereka akan gunakan. Pengguna itu bisa aja berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain hanya dalam hitungan detik tanpa biaya tambahan atau yang dikenal dengan istilah zero switching cost. Nah, karena itu pelanggan sangat sensitif nih terhadap harga, diskon, ataupun juga cashback maupun promo yang ditawarkan. Kalau misalnya Goto menaikkan tarif atau mengurangi promo secara signifikan, pengguna bisa aja dapat dengan mudah beralih ke kompetitor. Nah, kondisi ini yang membuat daya tawar konsumen sangat kuat dan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Goto dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Untuk faktor keempat, itu ada daya tawar pemasok yang berada pada tingkat sedang. Dalam ekosistem Goto, pemasok utama hadir dari mitra pengemudi dan merchant yang menyediakan layanan maupun juga produk kepada pelanggan. Di satu sisi, para mitra sangat bergantung pada Goto untuk memperoleh pesanan dan pendapatan. Namun di sisi lain, mereka juga memiliki kekuatan tertentu karena operasional Goto itu sangat bergantung pada keberadaan mereka. Jika terjadi ketidakpuasan misalnya akibat perubahan insentif ataupun juga komisi, para mitra dapat aja melakukan protes atau penghentian layanan yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, Goto juga bergantung pada penyedia layanan cloud dan juga infrastruktur teknologi global yang memiliki posisi tawar yang cukup kuat. Oleh karena itu, daya tawar pemasok dinilai berada pada tingkat sedang. Nah, untuk faktor yang kelima atau faktor yang terakhir itu adalah ancaman produk substitusi yang berada pada tingkat sedang. Pada layanan transportasi online, konsumen itu memiliki alternatif ya, seperti transportasi umum kayak MRT, LRT, KRL, ataupun juga Transjakarta yang menawarkan biaya yang lebih murah. Sementara pada layanan pesan antar makanan dan juga belanja, konsumen dapat memilih untuk datang langsung ke restoran, minimarket, atau pusat perbelanjaan tanpa menggunakan aplikasi digital. Walaupun layanan Goto ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, keberadaan alternatif tersebut juga menjadi ancaman karena dapat mengurangi penggunaan layanan Goto apabila konsumen merasa biaya aplikasinya itu terlalu tinggi. Jadi, kesimpulan dari analisis Porter 5 Force ini dapat kita ambil bahwa Goto beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Persaingan antara kompetitor dan juga daya tawar konsumen itu merupakan tekanan besar yang mungkin sekali dapat dihadapi oleh perusahaan. Sementara itu, ancaman pendatang baru relatif rendah karena emang tingginya hambatan untuk masuk ke industri tersebut. Daya tawar pemasok dan juga ancaman produk substitusi berada pada tingkat sedang karena masih terdapat
hubungan saling ketergantungan antara Goto dengan para mitranya serta adanya alternatif layanan bagi konsumen. Jadi secara keseluruhan hasil analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan Goto dapat mempertahankan pertumbuhan dan peningkatan profitabilitas sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun loyalitas pelanggan, memperkuat ekosistem digital, dan juga menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaing lain. Baik, untuk analisis selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai STP Analysis untuk Goto Group. Nah, STP Analysis ini adalah metode pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memahami pasar, menentukan target pelanggan mereka, dan juga membangun posisi produk atau perusahaan di benak konsumen. Nah, di sini akan saya bahas yaitu mengenai segmentation atau segmentasi pasar Goto Group terlebih dahulu. Jadi pada aspek segmentasi ini, Goto membagi pasarnya berdasarkan 4 kategori, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku konsumen. Nah, pertama, secara demografis, Goto ini menargetkan berbagai kelompok usia, terutama untuk kayak kita seperti Gen Z, milenial, ataupun juga masyarakat usia produktif yang aktif menggunakan teknologi digital. Nah, selain itu, layanan Goto ini juga dapat digunakan oleh berbagai tingkat pendapatan, mulai dari kelas menengah hingga tingkat kelas menengah atas. Lalu, secara geografis, Goto berfokus pada pasar Indonesia, khususnya wilayah urban dan semi-urban yang memiliki tingkat penggunaan internet dan smartphone yang tinggi. Lalu secara psikografis, Goto ini juga menyasar masyarakat yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan juga efisiensi dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki gaya hidup digital. Sedangkan dari sisi behavioral atau perilaku konsumen, Goto ini menargetkan pengguna yang sering menggunakan layanan digital seperti transportasi online, pesan antar makanan, e-commerce, atau pembayaran digital. Lalu yang kedua, kita masuk ke targeting atau target pasar. Jadi setelah melakukan segmentasi, Goto itu menerapkan strategi multi segment targeting, yaitu menargetkan beberapa kelompok pasar sekaligus. Nah, target pertama itu adalah masyarakat urban digital yang membutuhkan layanan cepat dan praktis untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Lalu target yang kedua itu ada UMKM dan merchant yang memanfaatkan platform Goto untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan mereka. Lalu di situ yang ketiga ada mitra driver dan juga mitra usaha yang menjadi bagian penting dalam operasional dan ekosistem bisnis Goto. Lalu target yang terakhir itu ada pengguna layanan keuangan digital yang memanfaatkan GoPay dan berbagai layanan pembayaran non-tunai lainnya. Lalu kita masuk ke positioning atau posisi pasar dari Goto Group. Jadi dalam positioning ini Goto memposisikan dirinya sebagai ekosistem digital terintegrasi terbesar di Indonesia. Nah, positioning yang pertama itu ada One Ecosystem for Life, yaitu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem yang terhubung, mulai dari transportasi atau pesan antar makanan, belanja online, dan lain-lain. Nah, konsep ini itu memberikan kemudahan dan juga efisiensi karena pengguna dapat memenuhi berbagai kebutuhan hanya melalui satu ekosistem. Nah, positioning yang kedua itu adalah sebagai perusahaan teknologi lokal Indonesia yang mendukung ekonomi digital nasional. Jadi Goto ini berkontribusi melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan peluang pendapatan bagi mitra driver, dan juga pengembangan layanan keuangan digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nah, melalui positioning tersebut, Goto ini ingin dikenal sebagai platform yang lengkap, praktis, dan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan analisis STP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Goto ini memiliki segmentasi pasar yang luas, menargetkan berbagai kelompok pengguna dalam ekosistem digitalnya, serta memposisikan diri sebagai ekosistem digital terintegrasi yang dapat mendukung kehidupan sehari-hari dan juga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Masuk ke kombinasi antara sudut pandang company dan juga customer itu ada competitive advantage, di mana competitive advantage itu menunjukkan keunggulan Goto dalam memenuhi kebutuhan pelanggan melalui integrasi layanan Gojek, Tokopedia, dan GoPay dalam satu ekosistem digital. Nah, integrasi ini itu memberikan kemudahan, efisiensi, dan juga keamanan bagi si pengguna karena berbagai kebutuhan itu dapat dipenuhi hanya melalui satu platform saja. Nah, selain itu, pemahaman Goto terhadap pasar Indonesia dan jaringan mitra yang luas itu juga menjadi faktor yang dapat memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan.
Lalu ada kombinasi dari sudut pandang customer dan juga kompetitor, yaitu ada competitors advantage. Jadi competitor advantage ini menggambarkan keunggulan yang dimiliki pesaing dalam menarik pelanggan. Kayak Grab, Shopee, dan juga TikTok Shop itu memiliki kekuatan dalam memberikan promosi yang agresif, harga yang kompetitif, dan juga inovasi fitur yang menarik. Nah, keunggulan tersebut itu membuat pelanggan memiliki banyak pilihan sehingga Goto harus terus berinovasi untuk mempertahankan daya saingnya. Lalu masuk ke kombinasi antara sudut pandang company dan juga kompetitor, itu ada konflik. Ya, kalau misalnya konflik ini itu terjadi karena Goto dan para pesaing itu berusaha untuk memperebutkan pangsa pasar, pengguna aktif, merchant, dan juga mitra pengemudi. Nah, persaingan ini itu mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan teknologi mereka, dan juga memperkuat strategi pemasaran mereka. Nah, akibatnya biaya operasional dan juga investasi perusahaan itu bisa menjadi semakin besar dan semakin tinggi gitu. Nah, untuk kombinasi antara sudut pandang company, customer, dan juga kompetitor itu ada price war. Nah, price war ini terjadi ketika perusahaan bersaing melalui diskon, cashback, voucher, dan juga gratis ongkir untuk menarik pelanggan. Nah, strategi ini itu efektif untuk meningkatkan transaksi dan jumlah pengguna, tapi dapat menekan profitabilitas perusahaan. Nah, oleh karena itu Goto perlu menyeimbangkan antara pembelian promosinya dan juga menciptakan nilai jangka panjang melalui kualitas layanan serta inovasi teknologinya. Baik, untuk analisis selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ada BMC atau Business Model Canvas untuk Goto Group. Nah, setelah kita analisis kondisi eksternal melalui Pestel dan juga persaingan industri melalui Porter's Five Force, langkah berikutnya yaitu kita mau lihat nih bagaimana Goto menjalankan bisnisnya secara keseluruhan menggunakan Business Model Canvas. Nah, BMC ini membantu kita untuk memahami bagaimana Goto itu menciptakan nilai, memberikan layanan kepada pelanggan, dan juga memperoleh pendapatan melalui 9 elemen utama yang saling terhubung. Nah, kita bahas satu persatu dari elemen pertama, yaitu key partner atau mitra utama, di mana keberhasilan Goto itu kan sangat bergantung pada jaringan mitra mereka yang sangat besar. Mitra tersebut terdiri dari jutaan driver Gojek, merchant GoFood, UMKM, saldo Tokopedia yang menjadi ujung tombak dari operasional perusahaan. Nah, selain itu Goto juga menjalin kerjasama strategis dengan TikTok melalui integrasi Tokopedia dan TikTok Shop. Dalam kerjasama ini, TikTok itu berperan untuk menghadirkan traffic dan juga pengguna dalam jumlah besar, sedangkan Goto itu menyediakan sistem pembayaran, logistik, dan juga infrastruktur e-commerce. Lalu karena itu kemitraan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan dan keberlanjutan ekosistem bagi Goto. Lalu elemen yang kedua itu ada key activities atau aktivitas utama, di mana aktivitas utama Goto itu berfokus pada pengelolaan dan pengembangan platform digital agar mampu melayani jutaan transaksi setiap harinya secara aman dan juga cepat. Selain menjaga stabilitas sistem aplikasi, Goto juga mengelola pembayaran digital melalui GoPay, mengoptimalkan sistem logistik dan pengiriman, lalu mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk dapat menentukan rute perjalanan dan melakukan analisis kredit pada layanan pinjaman digital. Dengan kata lain, teknologi itu menjadi inti dari seluruh aktivitas operasional Goto sendiri. Lalu untuk elemen yang ketiga itu ada key resource atau sumber daya utama. Jadi salah satu aset paling penting bagi Goto itu bukan aset fisik tapi Selanjutnya, masuk ke elemen ketiga, yaitu ada key resource atau sumber daya utama. Salah satu aset penting Goto itu bukan aset fisik, tapi aset digital dan juga data. Goto itu memiliki jutaan pengguna aktif yang menghasilkan data transaksi, pola konsumsi, dan juga perilaku pelanggan setiap harinya. Jadi selain data, Goto juga memiliki teknologi algoritma, sistem AI, infrastruktur digital, serta kekuatan merek besar seperti Gojek, Tokopedia, dan GoPay yang memang udah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Nah, sumber daya inilah yang menjadi keunggulan kompetitif dan juga hal yang sulit ditiru oleh pesaing baru. Lalu untuk elemen keempat yaitu ada value proposition atau nilai utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Jadi Goto ini menawarkan konsep one ecosystem for life atau ekosistem digital yang terintegrasi dalam satu platform. Melalui satu ekosistem tersebut, pelanggan dapat memesan transportasi, membeli makanan, belanja online, dan juga dapat melakukan layanan keuangan lainnya.
Lalu keunggulan utama yang ditawarkan adalah kemudahan, lalu juga kenyamanan, efisiensi waktu, pengalaman pengguna yang terintegrasi tanpa harus berpindah aplikasi. Nah, selain itu GoTo juga membantu digitalisasi UMKM melalui layanan pembayaran dan sistem pendukung usaha. Nah, masuk ke elemen yang kelima itu ada customer relationship. Jadi untuk mempertahankan pelanggan, GoTo ini menggunakan berbagai program loyalty seperti GoClub atau GoTo Plus yang memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna aktif. Pada masa lalu, hubungan dengan pelanggan itu banyak dibangun dengan promo dan diskon besar-besaran. Namun strategi tersebut ya sudah pasti menimbulkan biaya yang sangat besar. Saat ini GoTo mulai beralih ke strategi yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan kualitas layanan, melalui personalisasi berdasarkan data pengguna, lalu menggunakan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik agar loyalitasnya itu bisa terbentuk secara alami. Lanjut ke elemen yang keenam, itu ada channel atau saluran distribusi. Jadi saluran utama yang digunakan GoTo itu adalah aplikasi Gojek dan juga aplikasi GoPay yang dapat diakses melalui perangkat Android maupun juga di iOS. Selain itu, GoTo juga memanfaatkan website perusahaan, lalu melalui media sosial, digital marketing, dan juga berbagai kerjasama dengan mitra strategis untuk bisa memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan saluran digital tersebut, GoTo ini dapat menjangkau pelanggan dari berbagai wilayah Indonesia secara cepat dan juga efisien. Lalu masuk ke elemen yang ketujuh, yaitu customer segment. GoTo ini melayani berbagai segmen pelanggan di Indonesia. Pertama itu adalah masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi dan juga mempertahankan layanan yang cepat dan juga praktis. Lalu yang kedua itu ada konsumen kelas menengah hingga atas yang mengutamakan kenyamanan dan juga kemudahan dalam bertransaksi. Yang ketiga itu ada pelaku UMKM dan juga masyarakat unbanked dan underbanked yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan keuangan formal. Dengan cakupan segmen yang luas tersebut, GoTo ini mampu membangun basis pengguna yang sangat besar. Lalu elemen yang ke-8 itu adalah cost structure atau struktur biaya, di mana biaya terbesar GoTo itu berasal dari pengembangan teknologi, lalu pemeliharaan server dan juga cloud computing, keamanan sistemnya, integrasi data antar platformnya, dan juga biaya tenaga kerjanya. Nah, sebelumnya perusahaan itu juga mengeluarkan biaya promosi yang sangat besar untuk menarik pelanggan yang tadi melalui diskon dan juga melalui cashback. Namun setelah melakukan restrukturasi dan juga efisiensi, GoTo ini mulai mengurangi ketergantungan pada subsidi promosi dan lebih fokus pada profitabilitas serta pengelolaan biaya yang lebih sehat. Nah, masuk ke elemen yang ke-9 atau elemen yang terakhir, yaitu adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi pendapatan utama GoTo itu berasal dari komisi transaksi atau take rate yang diperoleh dari berbagai layanan dalam ekosistemnya. Nah, selain itu GoTo juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan e-commerce Tokopedia, biaya transaksi pembayaran digital GoPay, dan juga layanan keuangan seperti GoPay Later dan GoPay Pinjam. Setelah melakukan restrukturasi bisnis, sumber pendapatan GoTo ini menjadi lebih beragam lagi dan tidak hanya bergantung pada satu lini bisnis aja, sehingga meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Jadi bisa disimpulin dari analisis bisnis model Canvas bahwa kekuatan utama GoTo itu terletak pada ekosistem yang terintegrasi, basis penggunanya juga yang besar, dan juga dukungan teknologi serta data yang sangat kuat. Nah, di sisi lain, tantangan utama perusahaan itu menjaga efisiensi biaya operasionalnya dan memastikan setiap lini bisnis dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Jadi melalui strategi efisiensi dan penguatan ekosistem, GoTo ini berupaya untuk mengubah pertumbuhan pengguna menjadi profitabilitas jangka panjang, sekaligus juga mempertahankan posisinya menjadi salah satu perusahaan dengan teknologi terbesar di Indonesia. Selama bertahun-tahun, industri digital kita terjebak dalam sebuah ilusi bernama bakar uang. Kita mendewakan valuasi, tapi menutup mata terhadap profitabilitas. Dan GoTo pernah berada tepat di tengah pusaran badai tersebut. Pada tahun 2023, publik pernah dikejutkan dengan angka kerugian yang sangat masif menembus 90,5 triliun rupiah. Banyak yang skeptis, banyak yang memvonis bahwa ini adalah akhir dari ekosistem GoTo. Tapi mari kita bedah anatomi kerugian tersebut. Apakah itu uang tunai yang menguap begitu saja? Bukan.
Sebagian besar dari angka itu adalah penyesuaian akuntansi non-cash, sebuah penurunan nilai atau impairment atas goodwill. Dan disinilah letak manuver strategis yang paling berdarah-darah. Namun, itu jugalah yang paling brilian yang pernah dieksekusi oleh manajemen. Pada awal 2024, Gotoh mengambil keputusan yang tidak populer namun esensial, melepaskan kendali mayoritas Tokopedia kepada ByteDance atau TikTok. Mengapa? Karena e-commerce adalah medan perang yang paling padat modal. Bertahan di medan tersebut berarti Gotoh harus terus mensubsidi logistik, membakar kas untuk kupon belanja, dan membiayai promo tanpa henti. Bisa dilihat pada grafik di chart ini, nilai goodwill di neraca yang tadinya membengkak menjadi 4,6 triliun rupiah pada 2023 disusutkan secara radikal sebesar 99,6% hingga hanya tersisa sekitar 15 miliar rupiah pada tahun 2025. Bagi orang awam, ini terlihat seperti kejatuhan. Tapi bagi analis bisnis, ini adalah sebuah kebebasan. Pembersihan aset ini secara instan melepaskan Gotoh dari kewajiban membakar uang. Gotoh membuang beban raksasa dari pundak perusahaan untuk bersiap lari untuk lebih cepat. Sekarang muncul pertanyaan logis. Jika e-commerce sudah dipotong, lalu dari mana dana segar pertumbuhan dari Gotoh bisa mengalir? Kalau bukan dari belanja online atau dari motor, apa penggeraknya? Jawabannya ada di slide ini, yaitu adalah financial technology atau fintech. Publik terlalu sibuk untuk membicarakan Tokopedia, sementara di balik layar, Gotoh itu sedang membangun mesin pencetak uang yang jauh lebih besar. Bisa dilihat dari chart kurva transisi ini, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, dari 2023 hingga 2025, pendapatan dari lini pinjaman digital meroket hingga 822%, dari yang awalnya 0,41 triliun rupiah jadi 3,78 triliun rupiah. Bagaimana lonjakan se-ekstrim ini bisa terjadi di saat ekonomi yang sedang tidak menentu? Kuncinya adalah bukan pada modal yang besar, melainkan pada pemanfaatan data. Gotoh menyadari bahwa mereka duduk di atas banyak data transaksi harian dari pengguna GoFood ataupun GoRide. Alih-alih mencari nasabah baru di luar sana yang memakan biaya akuisisi pelanggan, Gotoh menggunakan artificial intelligence untuk melakukan credit scoring terhadap penggunanya sendiri. Algoritma inilah yang menilai kelayakan kredit pengguna yang unbank. Mereka yang tidak tersentuh bank secara otomatis, sangat akurat, dan tanpa biaya akuisisi baru. Hasilnya, seperti yang dilihat, area hijau ini telah menyalip pendapatan iklan e-commerce yang meredup. Jadi, fintech bukan lagi sekedar layanan pelengkap. Fintech sudah menjadi mesin monetisasi data yang paling agresif di dalam ekosistem Gotoh ini. Oke, kita sudah membahas soal masalah beban pemasaran. Kita juga sudah menemukan mesin pendapatan baru di fintech. Tapi, efisiensi sejati tidak hanya terjadi di permukaan atau di sisi marketing. Efisiensi sejati harus terjadi di ruang mesin yang paling dalam. Selain subsidi, ada pembunuh tersembunyi yang diam-diam mengurus kas perusahaan teknologi raksasa. Jawabannya adalah infrastruktur TI dan komputasi awan atau cloud. Pada tahun 2022, beban operasional dan pendukung untuk infrastruktur ini menghitung angka 1,85 triliun rupiah. Angka yang masif. Maka, manajemen melakukan diagnostik dan mengeksekusi sebuah langkah arsitektural yang sangat berani, di mana mereka melakukan migrasi infrastruktur cloud terbesar dari penyedia eksternal
dipindahkan menuju server lokal. Banyak yang mengira migrasi skala raksasa ini akan mengganggu stabilitas aplikasi. Tapi lihat dampaknya di tahun 2024 dan 2025. Grafik ini menukik tajam ke bawah. Artinya, Goto berhasil menghemat biaya IT dan cloud hampir 50%. Turun drastis ke level di bawah 1 triliun rupiah. Dan yang paling menakjubkan, ini adalah apa yang kita sebut sebagai efisiensi ganda. Pemindahan layanan ke infrastruktur lokal ini tidak hanya memotong biaya pemrosesan atau cost to serve, tapi secara teknis justru menurunkan latensi secara signifikan. Aplikasi jadi jauh lebih cepat, sementara biaya untuk menjalankannya dipotong setengah. Jadi, ini adalah bentuk rasionalisasi operasional yang hampir sempurna. Tapi, sebuah bisnis tidak dihargai dari bagaimana mereka bertahan hidup. Bisnis dihargai dari bagaimana mereka bisa mendominasi di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan analisis diagnosis dan kita bahas ke dalam ranah predictive analytics. Jadi kita akan menggunakan data historis tadi, memasukkannya ke dalam model finansial, dan memproyeksikannya kemana sebenarnya arah Goto ini melaju dalam sekian tahun ke depan. Dalam dunia bisnis digital, ada satu fase kritis yang menjadi holy grail atau cawan suci bagi setiap perusahaan. Sebuah titik di mana keringat dan darah selama tahun-tahun akhirnya akan terbayar lunas. Fase itu namanya adalah economies of scale atau skala ekonomis. Dan model prediktif yang kami mengonfirmasi bahwa Goto sedang memasuki fase tersebut. Perhatikan, proyeksi untuk tahun 2026 dan tahun 2027. Ada dua garis yang semakin melebar. Garis hijau di atas adalah proyeksi pendapatan bersih yang diramalkan akan meroket mendekati 20 triliun pada tahun 2026 dan menembus 21,7 triliun pada tahun 2027. Sementara garis di bawahnya adalah proyeksi beban pokok yang berhasil ditahan pertumbuhannya agar tidak membengkak di atas 9 triliun rupiah. Jarak yang semakin melebar antara pendapatan dan beban, inilah yang disebut sebagai margin ekspansi. Lalu, apa artinya bagi investor dan manajemen? Artinya adalah daya ungkit operasional atau operating leverage dari Goto itu sudah sangat kuat. Di fase ini, setiap kali ada satu transaksi baru ke sistem Goto, uang tersebut tidak lagi habis untuk biaya operasional dasar. Setiap kenaikan transaksi di masa depan akan langsung menetes ke yang paling bawah atau ke bottom line, mengalir menjadi laba bersih. Inilah alasan mengapa adjusted EBITDA sebesar 3,4 triliun rupiah di tahun 2026 bukan hanyalah angan-angan kosong, melainkan sebuah kepastian atau proyeksi matematis. Di dalam fase skala ekonomis yang sudah disebutkan tadi, kita harus tahu secara pasti mesin mana yang sebenarnya menarik beban yang paling berat dan siapa yang menjadi pendorongnya. Berdasarkan analisa prediktif, kunci pertumbuhan ekosistem Goto akan diambil alih sepenuhnya oleh lini fintech atau financial technology. Kita bisa melihat bahwa jasa pengiriman atau logistik seperti layanan GoRide dan GoSend memang masih menjadi fondasi yang kuat dan terus bertumbuh secara stabil. Namun kita harus bersifat realistis. Berbeda dengan pinjaman digital, bisa dilihat proyeksi akselerasi fintech berwarna hijau muda, di mana pertumbuhannya diproyeksikan berakselerasi jauh lebih cepat dari 3,78 triliun rupiah pada tahun 2025 melesat menjadi 4,72 triliun pada tahun 2027. Fintech
akan terus memangkas jarak atau gap dengan dominasi lini logistik. Mengapa fintech bisa se-eksponensial ini? Karena bisnis ini memiliki skalabilitas absolut. Kita meminjamkan uang kepada jutaan user unbank menggunakan artificial intelligence yang pertumbuhannya murni organik. Ini adalah definisi sesungguhnya dari cash cow atau sapi perah masa depan dari Goto. Namun, data hanyalah angka yang mati jika tidak diubah menjadi kebijakan. Proyeksi miliaran triliun tadi mungkin hanya akan menjadi halusinasi di atas spreadsheet jika kita tidak memiliki rencana eksekusi yang baik. Oleh karena itu, dari diagnosa masa lalu dan prediksi masa depan, kita masuk ke analisa terakhir, yaitu prescriptive analytics. Ini adalah kumpulan taktik-taktik yang harus dilakukan manajemen hari ini, esok, dan lusa untuk mengunci profitabilitas tersebut agar tidak lepas dari Goto. Rekomendasi preskriptif yang pertama adalah supaya Goto itu menghancurkan tembok besar di tengahnya, di mana selama ini Goto udah memiliki layanan kelas dunia, entah itu Gojek, Tokopedia, GoPay, Bank Jago. Tapi kadang perusahaan-perusahaan ini masih beroperasi seperti terpisah-pisah. Ada data yang mobilitasnya tidak serta-merta tersinkronisasi dengan finansial. Dan ini adalah pemborosan bagi Goto itu sendiri. Sistem informasi dari Goto harus disatukan dalam satu siklus tertutup atau closed loop. Dan Goto juga membutuhkan Unified User ID. Artinya, profil saat memesan ojek adalah profil yang sama saat mau mengajukan pinjaman. Jadi, Goto harus menciptakan loyalitas lintas platform juga. Dan pengalaman pembayarannya sama sekali tidak ada gesekan. Eksekusi mutlaknya adalah jutaan pengguna Gojek di luar sana yang hanya bertransaksi untuk mobilitas harus dikonversi secara agresif menjadi pengguna layanan keuangan GoPay. Ketika integrasi One Goto ini berhasil, Goto tidak lagi menganggap pelanggan sebagai sekadar pembeli makanan, melainkan entitas data finansial yang utuh. Rekomendasi kedua, jika yang pertama adalah tentang merapikan dari perusahaan Goto tersebut, yang kedua ini adalah tentang bagaimana menghadapi kondisi eksternal, ya, di mana ada ancaman inflasi, volatilitas komoditas, dan penurunan daya beli kelas menengah adalah realita makroekonomi yang harus dihadapi pada tahun 2026 sampai 2027. Jika daya beli masyarakat turun, apa yang biasa dilakukan startup? Pastinya panik, lalu kembali menyebar promo dan membakar uang untuk promosi. Dan Goto tidak boleh kembali ke kebiasaan buruk itu. Dan solusinya adalah untuk membelah algoritma pasar dengan dual targeting strategi. Di sisi kiri, Goto punya layanan premium seperti GoCarLux atau GoFood Plus. Targetnya adalah segmen menengah ke atas yang kembali inflasi, mereka yang tidak peduli harga, mereka membayar untuk kecepatan dan kenyamanan. Di sini Goto itu mengeruk margin yang sangat tinggi. Di sisi kanan, kita punya layanan value atau hemat seperti GoRed Hemat. Targetnya adalah masyarakat mass market yang sensitif harga. Tujuannya bukan margin, tapi mempertahankan volume transaksi dan mengunci dominasi pangsa pasar melalui affordabilitas. Dengan memisahkan dua kolam ini, Goto bisa menyelamatkan margin tanpa mengorbankan volume.
Dan rekomendasi terakhir adalah pilar penutup yang akan memastikan struktur Goto ini tidak kembali membengkak untuk bakar uang. Pilar itu adalah Goto Artificial Intelligence. Jadi ada sebuah penyakit yang selalu menghampiri perusahaan digital, yaitu cost creeping. Saat pendapatan naik, manajemen merasa kaya, lalu mereka mulai merekrut ribuan karyawan baru. Jadi Goto harus memutus siklus itu, dan Goto harus mempertahankan struktur operasional yang lean dan ramping secara keseluruhan. Caranya adalah dengan menjadikan artificial intelligence dan automation engine sebagai otak dari operasional workflow. Entah itu secara input data dan permintaan pelanggan, tidak boleh lagi hanya mengandalkan tenaga manusia. Goto harus menggunakan agen artificial intelligence otonom untuk layanan pelanggan atau customer service yang memberikan respons yang instan dan akurat. Lalu Goto juga bisa mengimplementasikan asisten kecerdasan buatan atau AI coding assistant untuk mengakselerasi produktivitas tim engineer internal. Dan kita juga menerapkan dynamic pricing yang memprediksi supply dan permintaan secara real time. Hasilnya adalah respon yang jauh lebih cepat, logika operasionalnya teroptimasi, dan kemampuan prediksi kelas atas. Goto bisa melipat gandakan produktivitas dan skala operasional tanpa perlu menambah headcount karyawan. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan juga kesalahan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap PT Gojek Tokopedia, penelitian itu membuktikan bahwa implementasi data analisis dalam SIM mampu mendorong pemulihan finansial yang signifikan, tercermin dari penurunan net loss dari 90,50 triliun 2023 menjadi 1,50 triliun 2025, yaitu melalui Jaws effect. Nah, akar krisis historis Goto juga ditemukan berasal dari strategi bakar uang yang tidak berkelanjutan di tengah tekanan regulasi dan tech winter global, yang kemudian dijawab dengan rekonstruksi model bisnis melalui aliansi TikTok Tokopedia dan penguatan ekosistem vintage bermargin tinggi. Goto pun bertransformasi dari sekadar sistem pencatatan menjadi integrasi business intelligence system berbasis AI yang mengoptimalisasikan logistik dan kredit underwriting secara real time. Selanjutnya yaitu untuk sarannya, perusahaan ini disarankan mempertahankan efisiensi organik dengan memperkuat manajemen risiko vintage. Sementara untuk mahasiswa didorong untuk mengembangkan riset kuantitatif lanjutan serta menguasai kompetensi analisis modern sebagai bekal menghadapi tantangan SIA di era digital. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.